Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'ain la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ibu dan bapak serta jamaah kajian Ahad pagi yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, mari kita bersama-sama untuk senantiasa terus dan tetap memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya, sehingga atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala inilah kita pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama memperbanyak bekal kita berupa amal soleh, sehingga bekal ini nanti yang akan mendampingi kita, yang akan menjadi teman kita saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus Allah Subhanahu wa ta'ala juga masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa kita beristighfar, untuk senantiasa kita bertaubat dari segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka teriring doa, mudah-mudahan setiap apa yang kita kerjakan, baik berupa amal soleh maupun taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harapannya kita wafat dengan keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Ibu dan bapak serta jamaah kajian Ahad pagi yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian tazkiyatun nufus kita, yaitu bagaimana mengolah hati dan jiwa kita agar senantiasa tetap bersih, jernih, tetap suci, karena tidak bisa dipungkiri setiap saat, setiap waktu kita tidak lepas dari yang namanya salah dan tidak lepas dari yang namanya perbuatan dosa. Jadi senantiasa jiwa kita ini, hati kita ini senantiasa perlu dibersihkan, perlu dijernihkan kembali agar senantiasa tetap bersih, tetap suci, tetap sehat, karena nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pun dengan keadaan yang hati yang salim atau qalbun salim ini. Maka sebelum kita melanjut ke materi, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir, bisa duduk bersama-sama untuk bermajelis ilmu, untuk thalabul ilmi,
semata-mata ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, kita yang duduk pada kesempatan pagi hari ini itu duduk dengan kondisi yang tenang, dalam situasi yang damai, dalam keadaan yang tidak gelisah, dengan keadaan yang tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Karena kalau kita mau mengecek per saat ini saudara-saudara kita yang sedang ada di Palestina, tentu jauh berbeda keadaannya dengan apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Maka ini menjadi satu kesyukuran yang sangat penting dan perlu kita syukuri betul-betul Bapak Ibu sekalian. Kita bisa duduk, bisa bermajelis ilmu dengan tenang, dengan damai, bisa bangun tidur dengan enak, bisa makan dengan enak juga. Sedangkan mereka saudara-saudara kita setiap hari mungkin bisa mendengar dentuman bom-bom dari orang-orang Zionis Israel. Maka ini menjadi satu kesyukuran yang sangat dan patut perlu kita syukuri secara maksimal. Maka karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ini sebagai pengingat kita, bahwa Rasulullah pernah mengatakan dalam salah satu sabdanya, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, barang siapa yang di dalam kondisi di pagi harinya itu mu'afan fi jasadihi, jasadnya, fisiknya itu sehat. Lalu kemudian beliau melanjutkan sabdanya, aminan fi sirbihi, lalu kemudian di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya kondisinya aman, situasinya tenang. Lalu kemudian indahu qutu yaumihi, dia mempunyai stok ataupun bahan makanan pokok yang bisa dia makan pada saat itu. Maka kalau tiga hal ini terkumpul dalam satu jiwa seorang muslim, maka Rasulullah mengatakan faka'annama hizat lahud dunya, maka beliau mengibaratkan seolah-olah dia telah memiliki dunia beserta isinya. Kondisinya aman, situasinya tenang, damai, tidak ada peperangan, tidak ada dentuman bom sana sini. Lalu kemudian jasadnya sehat, fisiknya sehat. Lalu kemudian yang ketiga mempunyai bahan makanan pokok yang bisa dimakan pada hari itu. Maka Rasulullah memberikan permisalan seakan-akan kita sudah memiliki dunia beserta isinya. Bapak dan Ibu serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, maka sekali lagi yuk kita bersama-sama untuk tidak bosan-bosannya dan tidak jenuh-jenuhnya untuk melafadzkan syukur alhamdulillah atas segala kondisi keadaan yang hari ini kita rasakan. Tidak seperti saudara-saudara kita yang hari ini sedang berada di Palestina. Maka menyikapi hal tersebut kita perlu berempati, perlu bersimpati, perlu memberikan perhatian dan kepedulian kepada saudara-saudara semuslim kita yang ada di Palestina, karena saat sekarang ini masih terjadi agresi militer yang dilakukan oleh Zionis Israel. Maka kita yang sedang berada di Indonesia dengan keadaan tenang ini, perlulah kita sebagai wujud kepedulian kita, sebagai wujud perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina sana, minimalnya Bapak Ibu sekalian, semisal kita tidak bisa bantu dengan tenaga kita, semisal kita tidak bisa bantu dengan harta yang kita miliki mungkin, maka kita tidak boleh berkecil hati. Kita masih punya doa, yang doa ini pun tidak kalah pentingnya dan tidak kalah akuratnya dengan jasad serta harta yang kita miliki. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Rasul pernah mengatakan doanya seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa diketahui olehnya adalah merupakan salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendoakan saudara semuslim kita tanpa diketahui orang yang kita doakan, maka kata Rasulullah doa ini termasuk doa yang
jabah. Lalu kemudian Rasulullah masih melanjutkan sabdanya, inda ra'sihi malakun muwakkalun. Lalu kemudian di atas kepala orang yang berdoa tersebut, Bapak Ibu, itu nanti akan ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khairin. Maka setiap saudara ini berdoa kepada saudara muslimnya dengan doa yang baik, maka malaikat yang ada di atas kepalanya ini mengatakan, qalal malaku al muwakkal. Malaikat yang ada di atas kepalanya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini lalu mengucapkan amin walaka bimislin. Amin, semoga Allah mengabulkan doa kebaikan untuk saudaramu yang lain itu, sekaligus kamu akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti kamu doakan kebaikan kepada saudaramu yang lain. Maka ini insyaallah tidak ada ruginya Bapak Ibu sekalian, tatkala kita mau mendoakan, menyisipkan doa untuk saudara-saudara kita yang hari ini sedang ditimpa musibah oleh Allah di bumi Palestina. Karena di saat kita mendoakan orang yang kita tidak ketahui atau orang tersebut tidak mengetahui doa kita, insya Allah kita akan tetap mendapatkan kebaikan dari apa yang kita doakan tersebut. Maka jangan bosan-bosannya kita terus dan tetap menyisipkan doa. Sekiranya jasad kita tidak bisa berjuang secara langsung di bumi Palestina, mungkin harta kita juga tidak cukup untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, maka kita masih punya doa yang senjatanya sangat luar biasa ampuh, sehingga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini berada di bumi Palestina diberikan ketabahan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi lebih-lebih kabar terakhir ini, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa mengharamkan segala bentuk produk yang mendukung perjuangan Zionis Israel gitu ya. Maka ya sudah, kita tinggal sami'na wa ata'na. Coba semaksimal mungkin tidak membeli produk-produk yang diproduksi oleh Zionis Israel ataupun bangsa-bangsa yang pro dengan mereka. Ini sebagai andil kita, sebagai bentuk empati dan simpati kita kepada saudara-saudara muslim kita yang ada di bumi Palestina tersebut. Nah, Ibu dan Bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Lalu selanjutnya sebelum masuk ke dalam materi, mohon izin Rudi mereview sebentar, memurojaah dan mengulang apa yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang kemarin. Karena pada bulan kemarin kita nonton bareng tentang kajiannya Ustaz Adi Hidayat. Maka ini sudah hampir 2 bulan gitu nggih. Jadi materi Tazkiyatun Nufus terpotong. Nah, biar nanti nyambung, maka mohon izin diingatkan kembali pertemuan yang kemarin kita membahas tentang apa. Nah, Ibu dan Bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar bagaimana untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita melalui sifat sabar. Sifat apa Bapak Ibu? Sabar. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendapatkan materi ini, sudah sering mendengar kalimat sabar ini, tapi mudah-mudahan kita kaji kembali, kita ingatkan kembali, harapannya nanti jiwa kita senantiasa yang kita kedepankan adalah sifat kesabaran ini. Bapak dan Ibu serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, menurut para ulama sabar itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabar tatkala menjalankan ketaatan. Menjalankan ketaatan juga perlu kesabaran. Misalkan puasa, kalau kita kasih contoh Bapak Ibu, puasa kita tahu bahwasanya waktunya itu sudah ditentukan, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, kan gitu, ghurubi syamsi. Nah, nek kita ndak sabar, ya sudah, tengah hari sehabis salat zuhur misalkan lapar, makan di warung makan misalkan, padahal kondisi kita sedang puasa, ndak sabar, ya sudah, nggak sampai tenggelam matahari, nggak full puasanya. Maka menjalankan ketaatan juga perlu kesabaran. Lalu kedua, kata ulama, sabar tatkala menjauhi maksiat.
sabar tatkala menjauhi maksiat. Kita menjauhi maksiat juga perlu kesabaran. Misal kita ambil contoh, kalau ada orang yang hobinya itu minum minuman keras, wonten apa mboten Bapak Ibu? Ada atau ndak? Ada. Di sini ada atau ndak? Insya Allah ndak ada. Minum-minuman aja gitu ya. Minum-minumannya minuman paling sirup, es teh paling nanti gitu kan. Nah kalau ada orang yang hobinya minum minuman keras gitu ya, lalu suatu ketika dia punya kondisi pengen bertaubat kepada Allah, menghentikan minum minuman keras tersebut, maka juga butuh kesabaran untuk menghindari agar dia tidak minum minuman keras. Mungkin sehari bisa 5 kali. Maka kalau dia sudah bertobat pengen menghindari hal tersebut, diuji, diberikan kesabaran bagaimana agar sehari jangan lebih daripada 5 kali. Jadi menjauhi maksiat pun juga perlu kesabaran. Dan yang ketiga kata para ulama, sabar tatkala ditimpa musibah. Ini yang paling umum dan yang sering dipahami. Padahal ya ada 3 itu. Jadi bukan hanya ditimpa musibah itu sabar, tapi tatkala menjalankan ketaatannya juga perlu kesabaran, tatkala menjauhi kemaksiatan juga perlu kesabaran. Jadi bukan hanya tatkala kita tertimpa musibah ataupun cobaan. Nah, Ibu dan Bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, itu mungkin materi terakhir kita yang pernah kita pelajari bersama-sama, itu tentang pembagian sabar. Nah, Ibu dan Bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, lalu dalam kitab yang sama, kitab Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah, setelah dijelaskan tentang pembagian sabar, di situ beliau penulis kitab menampilkan beberapa fadilah ataupun keutamaan yang nanti akan didapatkan bagi orang-orang yang mampu mengedepankan sifat sabar. Keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang mampu untuk mengedepankan sifat sabar. Karena sabar ya gampang-gampang angel, gampang diucapkan tapi kadang angel dipraktekkan. Ngomongnya teh gampang, kena musibah sabar ya iya, tapi prakteknya nggak semudah yang diucapkan. Nah maka mungkin nanti kita akan sampaikan keutamaan ini agar bisa memotivasi kita tatkala kita mungkin marah, tatkala kita sedang diuji, tatkala kita sedang menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, sifat yang kita kedepankan adalah sifat kesabaran. Minimal ada 3 hadis Bapak dan Ibu sekalian yang disampaikan oleh penulis kitab, terutama 3 hadis ini berkaitan dengan sabar tatkala kita dihinggapi oleh cobaan dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, hadis yang pertama, hadis yang masyhur bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan, ma min musibatin tusibul muslima, tidaklah seorang hamba, di sini terkhusus orang muslim gitu ya, disampaikan oleh Rasulullah, ma min musibatin tusibul muslima, tidaklah seorang muslim itu mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka illa kaffarallahu azza wa jalla biha anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, akan menggugurkan dosa-dosanya dengan musibah yang diterima oleh hamba tersebut. Jadi tatkala kita sedang diberikan musibah, tatkala kita sedang diamanahi oleh Allah untuk memikul cobaan ini, maka di situ akan ada guguran dosa dan penghapusan kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam musibah tersebut manakala kita mau bersabar. Ini yang pertama Bapak Ibu. Hadis yang kedua ini melengkapi hadis yang pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ma yusibul muslima min wasobin wala nasobin wala hammin wala haznin wala adza wala ghammin, bahwasanya tidaklah seorang muslim itu ditimpa dengan rasa sakit, lalu kemudian ditimpa dengan
rasa lelah, lalu kemudian ditimpa dengan kekhawatiran, ditimpa dengan kesedihan, ditimpa dengan gangguan-gangguan yang tidak mengenakan pada dirinya, hatta syaukata yushakuha, sampai meskipun duri itu masuk ke dalam tubuhnya, maka illa kaffarallahu biha min khotoyahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menggugurkan dosa-dosanya, akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya disebabkan musibah yang dia alami, dikarenakan dia sabar dengan musibah tersebut. Di Bapak dan Ibu serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, jadi baik cobaannya itu sifatnya besar ataupun kecil, berat ataupun ringan, asal kita mau sabar, illa kaffarallahu biha min khotoyah, Allah akan gugurkan, Allah akan hapuskan setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Meskipun hanya rasa sakit, terkena tusukan duri misalkan, kan remeh-temeh kelihatannya, tapi yang dirasakan yo sakit juga gitu nggih. Ataupun mungkin rasa lelah, khawatir, ataupun bahkan sedih. Tapi kalau kita mau untuk mengedepankan sifat sabar, maka janji Allah, Allah akan gugurkan setiap dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Jadi tatkala kita diberikan rasa lelah, khawatir, sakit, itu tandanya Allah sedang menginginkan kita agar dosa-dosa kita tergugurkan, terhapuskan. Maka mudah-mudahan tatkala kita ditimpa satu musibah, satu cobaan, kita bisa mengedepankan sifat sabar sehingga dapat mengambil satu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa guguran dosa dan penghapusan berupa kesalahan. Nah, Ibu dan Bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, hadis yang ketiga yang disampaikan oleh penulis kitab, bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat beliau yang bernama Sa'id bin Abi Waqqas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayun nasi asyadul bala, wahai Rasul, kira-kira siapa di antara manusia ini yang cobaannya itu paling berat? Ini Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasul, kira-kira di antara manusia ini yang cobaannya paling berat itu siapa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-anbiya tsummas sholihun. Cobaan yang paling berat yang dialami oleh manusia adalah cobaan yang dialami oleh para nabi dan orang-orang soleh yang mengikuti jalan Nabi dan Rasul. Jadi cobaannya para nabi itu cobaan yang sangat luar biasa beratnya. Nek kalau kita bandingkan dengan cobaan kita sekarang ini, bagaimana tidak berat Bapak Ibu sekalian? Rasulullah SAW tatkala mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai diusir dari tempat beliau sendiri, tempat kelahiran beliau sendiri, tanah air beliau sendiri, kota Mekah. Sampai-sampai beliau mendapatkan perintah untuk hijrah ke kota Yathrib pada saat itu. Belum lagi pada saat Rasulullah dakwah ke kota Taif misalkan, kan kita sering mendengar kisahnya, beliau dilempari batu, beliau dicaci maki. Jadi dakwahnya nggak semulus apa yang kita bayangkan. Maka Rasulullah mengatakan, ya, cobaan yang paling berat di antara manusia adalah cobaan yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Maka kalau kita bandingkan cobaan kita sekarang ini, itu tidaklah jauh lebih berat daripada nabi dan rasul. Masih lebih ringan, maksudnya masih lebih ringan cobaan kita dibandingkan cobaan para nabi dan para rasul. Lalu kemudian Rasulullah masih melanjutkan sabdanya, kemudian seseorang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat agamanya, sesuai dengan tingkat keimanannya. Maka semakin teguh keimanannya, semakin kokoh tingkat keagamaannya, maka cobaannya pun akan semakin kuat. Kalau kita boleh ibaratkan Bapak Ibu sekalian, pohon kelapa niku semakin tinggi pohonnya, maka akan semakin kencang angin akan menerpanya. Leres napa mboten? Leres.
Maka semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin kuat tingkat keagamaan seseorang, maka cobaannya pun akan semakin berat. Dan sebaliknya, manakala tingkat agamanya seorang itu lemah, ringan, gitu nggih, nggak sekuat para nabi dan para rasul, maka ujiannya pun semakin ringan. Jadi disesuaikan dengan tingkat keimanan dan tingkat agama seseorang. Inilah menjadi salah satu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cobaan ini akan senantiasa menimpa seorang hamba hingga dia berjalan di muka bumi ini dan tidak ada lagi satu kesalahan yang menempel dalam dirinya. Jadi hidup kita ya ini hidup penuh dengan cobaan. Jadi kalau ada orang yang ngeluh, ya Allah nggak usahlah saya diberikan cobaan, nggak ada. Cobaan di keluarganya iya, belum nanti misalnya nggak di keluarga, bisa jadi di pekerjaan. Di pekerjaan tidak ada, misalkan mungkin nanti di pergaulan dan lain sebagainya. Karena hidup ini ya cobaan. Maka tatkala kita mau mengedepankan sifat sabar, insya Allah Allah akan berikan keutamaan berupa guguran dosa dan penghapusan dari setiap kesalahan yang kita kerjakan. Ibu dan bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, itulah mungkin 3 hadis yang bisa memberikan motivasi untuk kita agar kita bisa mengedepankan sifat sabar, lebih-lebih tatkala Allah kasih ujian kepada kita, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berikan amanah untuk kita memikul ujian yang kita terima. Ibu dan bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, lalu kemudian bab berikutnya masih dalam bab sabar. Poin berikutnya disampaikan oleh penulis kitab, yaitu tentang adab-adab sabar. Jadi sabar juga ada adabe, ada tata kramane, ya. Sifat sabar juga perlu ada adabnya. Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Minhajul Qasidin itu memberikan penjelasan adab yang pertama di antara adab-adab sabar adalah dengan mengucapkan kalimat istirja. Kalimat apa Bapak Ibu? Istirja. Napa kalimat istirja niku? Subhanallah. Napa Bu? Kalimat istirja niku napa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Iku namine kalimat istirja. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini adab yang pertama Bapak Ibu. Jadi adab yang pertama, tatkala kita dititipi oleh Allah berupa musibah, khususnya ditimpa cobaan dan ujian dari Allah, maka adab yang pertama yang perlu kita kedepankan adalah, atau yang kita perlu prioritaskan dan kita dahulukan adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya apa? Inna sesungguhnya kami, lillahi itu milik Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan sesungguhnya kami ini juga nanti akan kembali dan berpulang kepadamu. Jadi kalimat ini Bapak Ibu itu bukan kalimat yang khusus pada saat kita mendengar berita kematian. Enggak, ya setiap kita diuji, bahkan tadi duri menusuk ke dalam diri kita, kalimat yang kita kedepankan dan dahulukan adalah kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi enggak terbatas, kalimat istirja ini bukan kalimatnya tatkala orang mati, mboten. Ya semuanya tatkala kita diberikan musibah, ya kalimat yang pertama kali kita dahulukan sebisa mungkin kalimat ini. Kita ini milik Allah dan kita juga nanti yang akan kembali kepada Allah. Maka adab yang pertama ini sebagaimana dasarnya di dalam hadis Ummu Salamah. Hadis yang diriwayatkan oleh sinten? Oleh Ummu Salamah. Bahwasanya hadis tersebut mengatakan an Ummi Salamata, dari Ummu Salamah, salah seorang istri dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, bahwasanya
Ummu Salamah ini berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Itu ya. "Ma min muslimin tusibuhu musibatun." Tidaklah seorang muslim dan mukmin itu tertimpa satu musibah, fayaqulu, lalu kemudian dia mengucapkan kalimat ma amarahullah, mengucapkan kalimat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami juga akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian dia berdoa dengan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tahu artinya nama mboten Bapak Ibu? Napa artinya? Alamah diartikan bayar apa itu ya. Ben singkat. Ben jelas. Tatkala seorang muslim ini diuji oleh Allah dengan satu musibah, lalu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ajirni fi musibati. Wahai Allah, ya, berilah kami pahala di setiap musibah yang engkau timpakan kepadaku, wa akhlif li khairan minha, dan tolong tukarkanlah, gantikanlah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi meminta kepada Allah agar diberikan pahala dari musibah yang kita terima, lalu meminta kepada Allah agar musibah ini diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka apa kata Rasulullah dalam hadis tersebut? Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Maka Allah akan tukarkan, Allah akan gantikan musibah tersebut dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah tersebut. Ini sebagaimana ucapan baginda Muhammad SAW. Kita kedepankan dulu sifat sabar dengan ucapan istirja, lalu meminta kepada Allah dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka Allah akan berikan jaminan akan mengganti musibah yang kita alami dengan sesuatu yang lebih baik. Maka tatkala Ummu Salamah mengucapkan hal tersebut, berdoa dengan tersebut, maka Ummu Salamah memberikan kisah. Qalat, Ummu Salamah mengatakan, falamma mata Abu Salamah, maka tatkala Abu Salamah suami beliau ini wafat, gitu ya, maka qultu ayul muslimina khairan min Abi Salamah. Maka Ummu Salamah ini menyampaikan kepada kaum muslimin tentang kebaikan-kebaikan Abu Salamah, suami beliau. Bahwasanya Abu Salamah ini adalah awwalu baitin hajaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah ini adalah orang yang pertama kali hijrah bersama Rasulullah. Maka Ummu Salamah tatkala ditinggal oleh Abu Salamah mengucapkan doa itu tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka seketika itu Bapak Ibu sekalian, fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Salamah mendapat ganti yang lebih baik dari Abu Salamah berupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Ummu Salamah sabar menerima musibah, ditinggal mati suaminya, mengedepankan sifat sabar dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah gantikan suaminya dengan suami yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kadang kita terlampau sudah putus asa duluan, padahal setiap musibah itu ada hikmah yang kita nggak bisa ketahui Bapak Ibu, dan hikmah tersebut pasti jauh lebih baik dari apa yang kita alami sekarang ini. Maka kedepankan sifat sabar, kedepankan sifat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di setiap musibah akan ada hikmah yang jauh lebih baik yang akan kita dapatkan nanti. Sebagaimana kisahnya Ummu Salamah mendapatkan ganti dari suaminya yang meninggal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi kedepankanlah
ataupun dahulukanlah pada saat kita menerima musibah adalah kalimat istirja dengan doa itu tadi. Kalau bisa dihafal, insya Allah pendek. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hafal napa dereng Bapak Ibu? Dereng? Oh dereng. Dereng nanti dihafalkan. Ditulis, nanti ditulis kali Pak Asep gitu. Ya insya Allah ini doanya pendek, mudah-mudahan bisa dibiasakan. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, adab yang kedua adalah dengan menenangkan anggota badan kita, termasuk lisan kita, agar senantiasa tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menenangkan anggota badan kita, termasuk lisan kita, agar tidak mengucapkan lisan ini kepada sesuatu kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang Bapak Ibu sekalian, dikala orang itu ditimpa musibah, ditimpa cobaan, itu kan secara fisik ya memang sehat, tapi secara batin itu kan ya sedih juga. Itu nggih. Maka adab yang kedua, coba tenangkan hati dan pikiran kita, termasuk lisan, agar di saat kita mendapatkan cobaan, kalimat-kalimat yang keluar daripada lisan kita itu kalimat thayyibah. Karena ada orang-orang yang tatkala diberikan ujian oleh Allah, kalimat yang keluar itu caci maki, bahkan naudzubillah mencaci maki Allah dengan mengatakan Allah itu enggak adil, kenapa Allah timpakan musibah ini kepadaku misalkan. Naudzubillahi min dzalik. Maka coba tenangkan anggota badan kita, termasuk lisan kita, agar jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi menenangkan anggota badan sekaligus lisan kita agar tidak melakukan hal-hal demikian. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin nampaknya agak sulit. Tapi meskipun nampaknya agak sulit, bukan berarti ini sulit untuk dipraktekkan, mboten. Insya Allah mudah kalau kita mau terbiasa. Adab yang ketiga adalah berusaha untuk tidak menampakkan bekas ataupun pengaruh musibah kepada orang lain. Jadi kita tatkala diterima musibah, berusaha semaksimal mungkin bisa atau enggak tidak menampakkan musibah kita ini kepada orang lain. Kira-kira sakit apa mboten Bapak Ibu? Sakit apa mboten? Jadi orang lain itu menganggap seolah-olah kita itu ndak sedih gitu loh Bu. Kita ndak sedang khawatir, ndak sedang diterima musibah itu loh. Itu pandangan mereka, padahal hati kita hancur misalkan. Bisa atau ndak menampakkan tetap baik di hadapan orang lain, tetap kelihatan biasa-biasa saja. Dan ini nggak mudah ternyata Bapak Ibu sekalian. Apalagi di zaman sekarang ini, kadang ada orang-orang, insya Allah kalau di sini tidak ada, diterima musibah sedikit langsung update status misalkan, hari ini hujan misalkan, depan Darussalam banjir. Kira-kira ada solusinya apa mboten Bapak Ibu? Ya nggak ada, kecuali kita langsung bilang ke bupati gimana prosesnya ini biar banjirnya surut, kan bisa. Nek update status tok, yuk nggak bisa memecahkan masalah, kan gitu. Maka yang ketiga, dicoba sebisa mungkin untuk menampakkan kebaikan di hadapan orang lain meskipun diri kita sedang ditimpa musibah. Ini sebagaimana ada sebuah riwayat yang mengkisahkan satu kisah yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak salah sudah saya sampaikan pada saat kajian ibu-ibu kalau tidak salah di Jumat sore itu. Tapi mudah-mudahan nanti diulangi biar bisa jadi pegangan betul-betul kisahnya yang nanti kita akan sampaikan. Yaitu kisah yang mulia yang datang dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Kisahnya sinten Bapak Ibu? Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Nah, Bapak dan Ibu serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Ummu Sulaim dan Abu Talhah ini dua-duanya adalah merupakan sahabat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tatkala Ummu Sulaim dan Abu Talhah ini
diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya seorang anak, tentulah ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri bagi keluarga kecil tersebut. Tapi ternyata kebahagiaan itu Bapak Ibu tidak selang lama, ternyata Allah ambil kembali anak dari Ummu Sulaim dan Abu Thalhah. Pada saat bersamaan, maka suami dari Ummu Sulaim yaitu Abu Thalhah itu sedang melaksanakan tugas ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW, sehingga kabar kematian anak beliau ini tidak diketahui oleh Abu Thalhah. Maka Ummu Sulaim berkata dan memberikan pesan kepada keluarganya, janganlah kalian menceritakan kewafatan anakku ini kepada Abu Thalhah sampai aku sendiri yang akan menyampaikan berita lelayu tersebut. Maka tatkala perang itu usai, Abu Thalhah kembali kepada keluarganya. Maka tatkala Abu Thalhah ini kembali ke rumah, Ummu Sulaim langsung menampakkan raut wajah yang seakan-akan tidak terjadi apa-apa di dalam rumah tangganya, padahal anaknya baru saja meninggal. Ummu Sulaim langsung menyambut Abu Thalhah yang dari peperangan dengan wajah yang riang, wajah yang bahagia, wajah yang semangat, seolah-olah tadi tidak terjadi apa-apa dengan anaknya, tidak terjadi apa-apa dengan keluarganya. Maka di malam itu Ummu Sulaim melakukan hal yang sangat luar biasa yang mungkin tidak bisa semua orang lakukan. Dengan menampakkan wajah yang ceria, menampakkan wajah yang tetap semangat, lalu kemudian Ummu Sulaim ini membuat makanan yang disukai oleh Abu Thalhah suaminya. Lalu pada saat malam itu juga Ummu Sulaim ini melayani Abu Thalhah dengan pelayanan yang sangat luar biasa. Maka pada saat akhir malam, tatkala Abu Thalhah ini sudah kenyang, ya nafsunya sudah terpenuhi, di akhir malam maka Ummu Sulaim berkata kepada Abu Thalhah, kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang menitipkan satu barang, tiba-tiba orang tersebut mengambil lagi barang tersebut, barang yang dititipkan kepada orang lain. Kira-kira orang tersebut yang dititip itu mau mengembalikan atau enggak? Ridho enggak menyerahkan kembali kepada pemilik aslinya? Kata Abu Thalhah, ya harus ridho dan harus rela, karena dia bukan karena barang itu bukan miliknya, itu hanya barang titipan saja. Maka Ummu Sulaim mengatakan, benar seperti itu wahai Abu Thalhah? Iya benar, wong itu bukan miliknya. Kalau pemiliknya ngambil, pemiliknya mengambil kembali, ya harus diserahkan dan harus ridho. Maka Ummu Sulaim mengatakan dengan bahasa yang lemah lembut, dengan bahasa yang ramah kepada suaminya, maka ridholah dengan ketetapan Allah wahai Abu Thalhah, karena sesungguhnya anak kita sudah diambil oleh pemilik aslinya Allah Subhanahu wa taala. Bu, bagaimana perasaan Abu Thalhah Bapak Ibu? Nggak dikasih kabar bahwa anaknya itu meninggal, tapi ibunya juga nggak langsung update status, ya karena memang di saat itu belum ada WA kan gitu. Tapi kan nggak menampakkan raut kesedihan. Yang dilakukan Ummu Sulaim luar biasa Bapak Ibu. Maka Abu Thalhah ini karena sangat sedihnya meluapkan kata-kata yang ya pantas sebenarnya. Kenapa kamu nggak bilang seperti ini? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa nggak bilang dan sebagainya gitu ya? Pokoknya menyesalkan gitu. Maka di hari tersebut Abu Thalhah ini ngadu kepada Rasulullah, Rasulullah Muhammad SAW, wahai Nabi, sesungguhnya istriku telah berbuat seperti ini, yaitu tidak mengkabarkan kematian anakku, tapi dia tetap bersemangat, tetap memberikan pelayanan kepadaku, pelayanan yang terbaik. Maka tatkala Rasulullah mendengar informasi dari Abu Thalhah, Rasulullah mengatakan, apakah pada malam itu kamu berdua itu berjima gitu nggih? Maka Abu Thalhah niku mengatakan, iya Rasulullah. Maka setelah itu lahirlah anak yang menggantikan anak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan yang lebih daripada anak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Bapak dan Ibu serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, mungkin ini kisah yang bisa memotivasi pada kita.
Kita orang atau manusia yang tidak tahu masa depan, hanya taunya ya hari ini. Maka yuk mari kita kedepankan sifat husnudon, sifat sabar, karena dibalik rasa susah yang kita alami, dibalik musibah yang kita dapatkan, ada hikmah tersembunyi yang Allah sudah siapkan untuk kita agar kita bisa menerimanya jauh lebih baik. Sebagaimana kisahnya dari Ummu Sulaim dan Abu Tolhah. Nah, ibu dan bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, mungkin itu 3 adab yang bisa kita praktekkan ataupun laksanakan tatkala kita mau bersabar, yaitu kedepankan atau dahulukan kalimat istirja, lalu di kemudian kalau bisa berdoa dengan doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang kedua, coba berusaha untuk menenangkan anggota badan kita termasuk lisan kita agar tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Dan yang ketiga, berusaha untuk bagaimana tidak menampakkan efek kesedihan kita kepada orang lain. Ibu dan bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, terakhir pembahasan kita adalah tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan agar senantiasa kita bisa sabar, Bapak Ibu. Hal-hal yang perlu kita butuhkan pada saat kita bisa untuk bersabar atau senantiasa kita sabar, itu caranya seperti apa? Yang pertama, saya ringkaskan saja karena sudah masuk syuruk. Yang pertama tentu dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Ya, dengan hadir di majelis-majelis ilmu, dengan menimba ilmu dan sekaligus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, itu bisa memotivasi kita agar senantiasa tetap mengedepankan sifat sabar tatkala ditimpa musibah. Karena dengan ilmu kita bisa melakukan sesuatu hal. Oke, ini yang pertama, ilmu dan amal. Dan yang kedua adalah dengan berusaha, bermujahadah ataupun berusaha untuk bisa melawan hawa nafsu. Kalau menghilangkan tidak bisa, Bapak Ibu, tapi melawan sehingga hawa nafsu ini tidak liar, hawa nafsu ini tidak menguasai jiwa kita, itu kita bisa dengan cara bermujahadah. Ya, dengan cara bermujahadah. Caranya bagaimana? Ya tentu menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Tentu menyibukkan diri kita dengan hal-hal ataupun amal-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita nganggur ataupun tidak melakukan hal-hal kebaikan. Karena yang nganggur ini nggak ada aktivitas, nggak ada perbuatan baik di dalamnya, itu sangat rentan sekali Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti hawa nafsu. Tinggi. Sebagaimana ada satu perkataan, nanti bisa di cross check perkataannya gitu nggih. Dalam sebuah perkataan dikatakan bahwa inna syababa wal faroho wal jidada mafsadatun lil mar'i ayyi mafsadatin. Sebuah perkataan mengatakan inna syababa wal faroho wal jidada, sesungguhnya seorang pemuda atau seorang laki-laki ataupun siapapun itu yang dia waktunya itu lapang, senggang, luang, ya, wal jidata, lalu kemudian dia mempunyai uang pada saat itu bisa mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin, itu dapat memberikan kemafsadatan, dapat memberikan keburukan, kemudorotan kepada dirinya juga kepada orang lain. Jadi kalau ada orang kok senggang, nganggur, nggak ada perbuatan kebaikannya, apalagi dia dititipi uang di situ, bisa jadi dia akan mengikuti hawa nafsunya, yaitu dengan hal-hal yang buruk, ya. Dia akan memberikan kemudorotan pada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Maka hal yang kedua yang perlu kita usahakan untuk senantiasa kita bisa bersabar adalah berusaha bermujahadah melawan hawa nafsu kita. Caranya ya sibukkan diri kita dengan amalan soleh, sehingga amalan-amalan buruk itu tidak bisa masuk dan tidak punya peluang untuk kita kerjakan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga tentu tetap meminta pertolongan atau ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi,
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu bermanfaat ini bisa menjadi bekal kita untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa kita mengingatkan sekali lagi, yuk mari jangan bosan untuk menitipkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di bumi Palestina. Mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah menangkan umat Islam dan menghancurkan kaum Zionis dan sekutu-sekutunya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dan tutup kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan lafaz hamdalah dan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.